Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam welas asih, salam rahayu. Di sini saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenung sejenak, lepas dari rutinitas, dari bisingnya dunia luar, dan sejenak menoleh ke dalam hati dan pikiran kita sendiri. Sejak kecil banyak dari kita diajari, kalau kamu nakal kamu akan disiksa di kubur nanti. Kalau kamu nggak patuh, nanti kamu akan masuk neraka. Kalau kamu baik, kamu dikasih surga. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah hakim agung yang sedang mencatat, menunggu kesalahan kita dan siap menghukum. Tetapi bukankah ada yang terasa janggal di sana? Coba kalau Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, masa sih tega menyiksa makhluknya sendiri? Di dalam kubur disiksa, di akhirat disiksa. Lalu bagaimana letak kasih sayangnya? Kalau manusia saja bisa memaafkan sesama, bahkan seorang ibu bisa memeluk anaknya yang paling sangat nakal, masa Tuhan kalah kasih dari manusia? Mari kita turunkan nada sejenak, ketakutan-ketakutan itu, dan mulai berpikir pelan-pelan. Bukan untuk membantah, tidak, tetapi untuk memahami lagi. Dari 114 surah dalam Al-Quran, 113 dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu adalah wajah pertama Tuhan yang dikenalkan ke manusia. Bukan yang Maha Menghukum, bukan yang Maha Membakar, tetapi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu mengapa sekarang yang lebih banyak kita dengar justru cerita tentang siksa kubur, malaikat yang menyiksa, api yang tak padam, ular kubur, dan segala bentuk penderitaan-penderitaan yang sangat kejam dan menakutkan? Saya jadi bertanya-tanya, apakah kita memang suara Tuhan itu atau suara tafsir manusia? Saya tidak sedang menyalahkan siapa-siapa di sini, tidak. Tetapi saya ingin kita jujur pada diri sendiri. Seberapa sering toh kita itu membaca ayat, tetapi justru lebih percaya tafsirnya daripada maknanya. Contohnya kata jannah dalam Al-Quran. Secara lafziah artinya taman, kebun, tempat yang hijau, teduh dan damai. Tetapi ketika kita sampai ke makna-makna menjadi tempat kenikmatan abadi, lengkap dengan ranjang, emas dan bidadari. Begitu juga kata narinya api. Tapi tafsir mengubahnya jadi gambaran tempat penyiksaan dengan detail yang menakutkan. Padahal kita semua tahu, padahal tidak semua api membakar untuk menyiksa. Api bisa juga menyinari, menghangatkan, atau bahkan membersihkan. Jangan terburu-buru dan terus-menerus berprasangka buruk dulu kepada Tuhan. Itu tidak baik. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk keluargamu. Ingatlah, Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasihnya tak terbatas bagi siapapun yang mau membuka hatinya. Kalau di dalam budaya Jawa, neraka itu bukan tempat, tetapi keadaan batin, yaitu ketika orang hidup dengan rasa iri, dengki, rakus, dendam, itu sudah neraka. Sebaliknya orang yang hidup dengan legowo, welas asih, nerimo ing pandum, itu sudah surga. Surga dan neraka bukan nanti, tetapi sekarang di dalam diri kita. Makanya banyak orang Jawa dulu tidak terlalu sibuk soal masuk surga atau neraka. Mereka lebih sibuk membersihkan batin, merawat luka, menjaga harmoni dengan alam dan sesama. Karena mereka tahu Tuhan tidak menilai dari banyaknya doa, tetapi dari jernihnya jiwa. Lalu muncullah pertanyaan, kalau begitu untuk apa Tuhan menurunkan agama kalau tidak untuk membedakan surga dan neraka? Nah, itu dia. Agama bukan alat untuk menghukum. Agama adalah jalan menuju kesadaran. Agama hadir agar manusia bisa mengenal diri dan mengenal Tuhannya. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Tetapi sayangnya sebagian orang justru menjadikan agama seperti palu. Siapa yang beda dipukul, siapa yang bertanya disalahkan. Padahal bertanya adalah tanda orang yang tidak tahu.
Dan mereka ingin belajar, ingin mengetahui, ingin tahu bagaimana caranya dan memahami, bukan orang yang ingkar. Nah, saya tidak bilang neraka itu tidak ada, tetapi saya ingin mengajak kita melihatnya dengan cara sudut pandang lain. Mungkin neraka itu bukan tempat penuh api, tetapi kondisi ketika manusia jauh dari Tuhan, ketika hati gelap, hidup tidak punya arah, dan tidak ada rasa damai. Itu mungkin adalah neraka yang sebenarnya. Dan surga bisa jadi bukan tempat megah dengan sungai susu dan pohon emas, tetapi keadaan jiwa yang tentram, yang dekat dengan sumber kasih sayang. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat dosa? Apa akibatnya? Ini sangat penting. Dalam hukum alam, setiap perbuatan pasti ada sebab akibatnya. Orang yang berbuat jahat pasti nantinya akan menanggung akibatnya, tetapi tidak selalu dalam bentuk siksaan dari luar. Terkadang akibat itu datang dari dalam dirinya sendiri. Rasa bersalah, batin yang gelisah, hidup yang kacau. Nah, itulah adalah hukum karma, atau dalam istilah Jawa disebut tibane lelaku. Apa yang kita tanam itu yang kita nantinya akan tuai. Dan orang baik, orang yang berbuat baik, mungkin tidak langsung dapat balasan berupa kekayaan atau kemudahan, tetapi dia akan merasakan ketenangan batinnya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu adalah balasan yang nyata, bukan cuma janji. Maka banyak orang selama ini berpikiran bahwa satu-satunya cara Tuhan menegakkan keadilan adalah dengan menghukum. Padahal bisa saja cara Tuhan menunjukkan keadilannya adalah lewat proses kesadaran, bukan penderitaan. Tuhan tidak sedang duduk di singgasana sambil mencatat dosa kita satu persatu atau dikalkulasi di akhirat nanti. Tidak, Tuhan itu adalah sumber kasih, dan kasih tidak menghukum untuk membalas dendam. Kasih menghukum hanya untuk menyadarkan jika memang itu perlu. Tetapi apa iya Tuhan butuh membuat makhluk ciptaannya terbakar abadi selama-lamanya? Kalau ada seorang ibu dan anak, Anda mencuri atau berbohong, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan melemparnya ke dalam api dan membiarkannya menjerit? Atau Anda akan memeluknya sambil menangis, berharap ia sadar dan berubah kembali? Nah, apakah Tuhan yang Maha Esa segalanya akan bersikap lebih kejam dari seorang ibu? Tetapi orang akan bilang, loh, itu kan sudah jelas di dalam Al-Quran ada neraka dan siksaannya. Betul, memang ada. Tetapi mari kita sejenak tanya, apakah maknanya? Kata nar dalam bahasa Arab artinya api. Tetapi dalam banyak kebudayaan, api adalah simbol transformasi. Di dalam filosofi Jawa, api adalah unsur yang membersihkan. Api membakar kotoran, menjadikan besi menjadi baja. Api bukan hanya menyakitkan, tetapi juga menyucikan. Mungkin yang disebut api neraka adalah Al-Quran, bukan sekedar tempat siksaan, tetapi simbol dari proses pembersihan jiwa yang keras, namun menyelamatkan. Karena tidak semua jiwa bisa dibersihkan dengan kelembutan. Ada, harus lewat dengan jalan kepedihan. Bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk diubah. Masih ingat panjenengan dan kita semuanya peribahasan Jawa, wong urip iku mung mampir ngombe. Ini sepele, simpel, tapi dalam maknanya, hidup ini hanya mampir untuk minum. Artinya hidup ini cuma sebentar saja. Seperti orang yang singgah di warung, minum sebentar lalu pergi lagi. Tetapi justru dalam singgah yang sebentar inilah kita diberi kesempatan mengenal siapa sih diri kita, siapa sih asal kita, dan kemana kita nanti akan kembali. Lalu kalau hanya mampir, buat apa Tuhan menciptakan kita hanya untuk disiksa? Ada pertanyaan seperti itu. Apakah kita ini diciptakan hanya untuk jadi bahan bakar api neraka, atau kita diciptakan untuk mengalami hidup sadar lalu kembali dengan utuh dan bersih? Kalau saya percaya bahwa Tuhan tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Kita itu tidak dilahirkan hanya untuk diancam.
Kita dilahirkan untuk menemukan sebuah cahaya di dalam diri kita sendiri dan berjalan kembali menuju sumber cahaya itu, yaitu Tuhan sendiri. Ada satu cerita dari seorang guru tua di kampung saya. Beliau bilang, "Anak-anakku, Tuhan itu kayak matahari. Terang dan hangatnya tak pernah dipilih-pilih. Mau orang baik, mau orang jahat, semuanya tetap dikasih sinar. Yang menutupi cahaya itu bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Terkadang kita itu bikin bayangan lalu bilang, ini hukuman. Padahal yang nutup cahaya ya kita sendiri." Itu dalam sekali maknanya. Kalau kita menjauh dari Tuhan, intinya hidup kita akan menjadi gelap, dingin, sepi. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tetapi karena kita sendiri yang menutup jendela. Jadi bisa jadi neraka itu adalah hasil dari menutup diri dari cinta Tuhan. Dan surga adalah ketika kita membuka diri sepenuhnya pada kasih-Nya. Saya juga sering berpikir, kenapa banyak orang begitu yakin dengan detail-detail neraka? Ada ular besar leher unta, makanan dari pohon zakum, minuman dari darah nanah panas. Padahal semua itu adalah simbol, bukan laporan jurnalistik. Kalau Allah bisa membuat kehidupan yang begitu luas dan kompleks di dunia ini, kenapa kita menyederhanakan akhirat seolah-olah seperti kisah horor? Banyak dari kita percaya tafsir, bukan lagi makna lafziah dari kata-katanya. Padahal ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, beliau menyampaikannya dalam bahasa yang puitis, dalam dan penuh makna lapis. Bukan sekedar deskripsi, tetapi petunjuk batin. Lalu muncul pertanyaan penting. Kalau tidak ada neraka yang membakar, lalu bagaimana Tuhan memberi keadilan? Nah, di sini kita harus mengubah cara berpikir. Tuhan tidak butuh neraka untuk adil. Karena keadilan Tuhan bukan seperti pengadilan manusia. Tidak. Keadilan Tuhan adalah keutuhan, yang artinya setiap makhluk akan kembali ke fitrahnya masing-masing, akan kembali ke asalnya. Dan dalam proses itu jiwa akan mengalami apa yang perlu untuk tumbuh. Jiwa yang keras pasti akan melewati jalan yang keras. Jiwa yang lembut akan dituntun dengan lembut. Tetapi semua akan kembali. Tidak ada yang dibuang. Dalam filsafat Jawa, hal itu disebut sangkan paraning dumadi. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Kita semua berasal dari Sang Tunggal dan akan kembali ke sana. Maka tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Yang perlu kita jaga bukan rasa takut akan neraka, tapi kesadaran bahwa kita sedang berjalan pulang. Dan dalam perjalanan itu kita bisa tersesat, bisa terjatuh, tetapi Tuhan selalu menunggu. Apakah benar Tuhan akan menyiksa ciptaannya selamanya? Atau kita sendirilah yang membuat jarak antara kita dan kasih-Nya? Mari kita buka hati kita. Mari kita buka jendela batin biar cahaya kasih Tuhan bisa masuk lagi. Bukan karena kita takut neraka, tetapi karena kita rindu untuk pulang. Saudaraku, panjenengan semua sedulur-sedulurku, hidup ini tidak semata-mata tentang mencari pahala dan menghindari dosa, seperti hitung-hitungan matematis, tetapi tentang perjalanan jiwa, tentang bagaimana kita menemukan makna dalam setiap langkah kita, dan bagaimana kita pulang dalam keadaan yang utuh. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita sadar. Saya jadi ingat dengan wejangan simbah saya. Beliau bilang, "Le, laku urip kuwi ora kanggo nyenengke Gusti, tapi kanggo nyadari sapa awake dhewe. Sapa sing ngerti awake dhewe, ngerti pangeran." Artinya apa? Nah, hidup ini bukan tentang menyenangkan Tuhan, tetapi menyadari siapa sebenarnya diri kita ini. Karena siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Maka jangan lagi kita hidup karena takut siksaan. Jangan pula kita berbuat baik hanya demi imbalan surga.
Karena kalau begitu niat kita masih bersandar pada kepentingan, bukan kesadaran. Cobalah kita renungi sendiri apa artinya surga jika hanya diisi oleh orang-orang yang ingin masuk karena ibadah atau hadiah surga, bukan karena cinta. Dan apa artinya neraka jika hanya digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tunduk. Kasih sejati itu tidak butuh ancaman. Kesadaran sejati tidak butuh dari rasa takut. Kesadaran lahir dari perjumpaan batin antara manusia dengan sumber-sumber sang sumber. Kita ini ibarat air hujan yang jatuh ke bumi. Awalnya murni, jernih, suci, lalu menyatu dengan lumpur, debu, dan kotoran. Tapi pada akhirnya air itu akan kembali ke lautnya, kepada sumber asalnya. Demikianlah pula manusia, tidak peduli seberapa kotor hidup kita sekarang, kita akan tetap berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Dan Tuhan tidak pernah jijik melihat ciptaannya yang berlumur dosa. Yang Tuhan harapkan hanya satu, kesadaran untuk pulang. Kesadaran untuk pulang. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita tentang dosa dan pahala, surga dan neraka, bukan lagi sebagai alat kontrol, tapi sebagai refleksi perjalanan batin agar kita bisa hidup lebih sadar, lebih welas asih, dan lebih manusiawi. Karena terkadang orang yang rajin ibadah pun bisa jadi kasar kepada sesama. Dan orang yang tak dikenal rajin ibadah ternyata punya hati selembut kapas dan penuh kasih sayang. Tuhan tidak menilai dari seberapa sering kita menunduk, tetapi dari seberapa rendah hati kita memperlakukan ciptaannya. Jangan takut neraka. Yang perlu kita takuti adalah hidup yang tak pernah kita maknai. Jangan terlalu berharap surga. Yang perlu kita usahakan adalah menjadi surga bagi orang lain. Karena bisa jadi surga dan neraka itu bukan tempat, tetapi pantulan dari isi hati kita sendiri. Di akhir perjalanan kita nanti, yang ditanya bukan seberapa hafal kita akan dalil, tapi seberapa tulus kita mencintai, memaafkan, dan menyadari diri. Jangan pernah biarkan hidup ini hanya diwarnai ketakutan dan tekanan. Kita punya pilihan untuk hidup dengan kesadaran, bukan keterpaksaan, dengan cinta, bukan karena takut. Maka panjenengan semua saudaraku, jika panjenengan merasa menyentuh batin pembabaran Hendrik Kempyong ini dan membuat Anda berpikir lagi, lebih lagi, ulang, membuka kesadaran, saya mohon satu hal kecil. Panjenengan bantu untuk klik tombol like dan subscribe dan share video ini ke teman-teman dan keluarga yang Anda sayangi. Ini bukan sekedar dukungan untuk saya pribadi, tetapi bentuk kebersamaan kita dalam menyebarkan kesadaran, kasih sayang, serta keberanian berpikir jernih di tengah zaman yang penuh ketakutan dan tekanan ini. Karena selama ini banyak orang tidak butuh dalil, hanya butuh dipeluk kesadaran, butuh dikuatkan, bukan hanya cuma diancam-ancam terus. Dan lewat pembabaran seperti ini semoga kita bisa saling menguatkan. Terkadang hidup ini memang sepahit kopi hitam, tetapi justru dari situ kita belajar nikmatnya kesadaran. Kopi ini saya memberikan sesuatu menjadi simbol bahwa kehidupan ini mau mampir mombe. Maka hiduplah dengan jangan banyak pakai basa-basi. Kita harus benar-benar berani, kita harus benar mau belajar, dan kita harus selalu menyentuh hati kita semua, memberikan kejernihan, kelapangan, dan keberanian untuk hidup dengan sadar. Dengan sadar. Maka dari itu semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa menjadi refleksi apresiasi bagi kita semua dan khususnya pribadi aku, yang positif kita gunakan untuk tatanan kehidupan yang lebih baik lagi, yang negatif kita hindari. Dan panjenengan saya doakan semoga selalu sehat walafiat, panjang umur, diberikan rezeki dan keberlimpahan. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam rahayu welas asih, salam rahayu kawilujengan kagem kita sedaya.
Nek do pengen sinau weton primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya. Sing sapa telaten nonton channel Hendri Kim Yong bakal temoto uripe lancar, rezekine utange ndang lunas. Mula ayo delengono channel Hendri Kim Yong terus ben tentrem uripmu. Ngger kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa ning channel Hendri Kim Yong iki. Bener ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Kanggo penonton setia channel Hendri Kim Yong, I love you much. Sehat, wilujeng waras, panjang umur kanggo kowe kabeh. Amin.